Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan statement-statement yang menimbulkan kontroversi dari ayah Nizam almarhum Anwar Satibi ya pada saat wawancara di podcastnya Bang Denso. Ada beberapa poin yang menurut aku ini bisa menjadi salah satu petunjuk ya dalam dunia hukum karena kan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka atau naik pidana atau enggak, salah satu keterangan atau alat bukti adalah ya keterangan dari saksi, baik saksi peristiwa ataupun juga saksi dari korban. Nah, bagian yang pertama, pada saat Anwar Satibi dan juga Isep Dadang Sukmana berbicara di podcastnya Densu, ada beberapa poin yang nggak bisa kita pungkiri bahwa mereka memiliki hubungan keluarga yang tidak baik-baik aja, jauh dari kata harmonis. Bahkan, ada salah satu statement yang ngebuat aku kayak geleng-geleng kepala. Apakah itu? Terkait dengan sang istri, Ibu TR ya, inisialnya Ibu siapa namanya? Ibu TR ya, atau Ibu Teni ya, ibu sambungnya. Jadi sang suami ini tuh aku tangkap di sini verbatimku adalah ada kecurigaan gitu loh, kecurigaan hubungan terlarang antara sang istri dengan anak angkatnya. Jadi anak angkatnya ini yang pria ya, jadi anak angkatnya itu ada dua, perempuan dan juga laki-laki. Nah yang menjadi permasalahan adalah kayaknya yang anak yang laki-laki gitu, yang saat ini katanya udah usianya sudah jelang remaja, udah SMA kelas 2 atau kelas 3 kurang lebih adalah seperti itu. Dia menceritakan begini, kenapa saya tuh curiga ada hubungan terlarang, karena ada satu momentum anaknya itu pakai kolor baru aja keluar dari kamar ibunya. Dan pada saat saya tanya, abis ngapain? Abis mijetin ibunya doang gitu. Oke, ini sih mungkin karena I don't know, kecemburuan kah atau seperti apa. Terus dikatakan juga, saya pernah ngecek handphonenya dari anak angkat saya ini dengan kejadian yang sedemikian rupa. Podcastnya ada di Bang Densu lebih detailnya. Cuma dia bilang waktu ngecek HP-nya itu, saya menemukan ada banyak video yang nggak pantas, video orang dewasa. Waktu saya tanya, kok kamu bisa punya video seperti itu? Alasannya, saya dikirim WA sama temen begitu. Ya udah, terus juga ada momentum katanya. Saya pernah tiba-tiba itu mendadak pulang aja ke rumah, tapi sebelumnya kita sudah ada kesepakatan bahwa semua anak di rumah itu harus keluar dengan cara pondok pesantren. Nizam pondok pesantren, terus juga anak yang angkatnya juga pondok pesantren juga, cuma beda lokasi. Nah, waktu itu saya tuh katanya menurutnya sering dibilangin jangan pulang dulu ya gitu karena di rumah lagi ada yang nyariin bawa golok karena memang ada permasalahan katanya saat itu dengan orang luar begitu. Jadi ada konflik yang cukup panjang sepertinya konflik sosial. Tapi waktu itu menurut Anwar Satibi saya mendadak pulang aja. Pada saat saya pulang, nggak ngabarin, saya lihat di rumah ada tuh si anak angkat tersebut lagi di rumah aja, lagi banyak makanan, dan pada saat anak itu ngelihat saya, dia langsung kabur begitu aja kayak ketakutan. Terus ada beberapa kejadian yang ini lebih ke aib dari sang istri ya, dugaannya ya seperti itulah A, B, C, dan D. Dia punya alasan kuat kenapa curiga ada hubungan terlarang tersebut. A, B, C, dan D menurut aku tidak relevan dengan kasusnya, cuman ini bisa menjadi petunjuk juga kalau memang ditemukan ada benang merahnya. Benang merahnya adalah dugaannya begini, kenapa sih kok Nizam itu kesannya selalu dikalahkan terus sama anak angkatnya? Karena posisinya sama-sama nih, bukan anak yang lahir dari rahim ibu gitu loh, rahim ibu dari istrinya. Kenapa kok perlakuannya sangat berbeda? Apakah dugaannya ada hubungan terlarang tersebut? Bahkan juga ada salah satu statement yang disampaikan dalam bahasa Sunda ya, waktu sang anak angkat itu ribut sama ibunya, ngomonglah ke bapaknya, dideketin gitu. Statementnya dalam bahasa Indonesianya adalah, saya pun begini diajarkan gak bener kok oleh mama. Nah, gara-gara statement-statement inilah yang ngebuat Anwar Satibi ini curiga. Terlepas percaya atau enggak, tapi yang jelas memang ada komunikasi yang nggak lancar ya. Walaupun secara pribadi aku kayaknya nggak percaya sih teman-teman. Masa antara ibu sama anak, walaupun itu adalah anak angkat, masa ada hubungan seperti itu? Mungkin menurutku adalah karena kan dengan background anak angkat kan ya cerita kelam lah, biasa lah, anak yang tak diinginkan dan sebagainya. Yang mengasuh pertama kali adalah mertuanya dari Anwar Satibi, tapi kemudian nurunlah ke sang istri begitu. Dan ini juga menjadi salah satu statement yang disampaikan bahwa kalau seandainya nanti istri saya itu tidak jadi tersangka, kalau aku nangkepnya ya,
atau tidak ada orang yang jadi tersangka dari kasusnya Nizam berpulangnya ini, saya akan melaporkan kembali laporan saya di tahun 2025 itu saya akan up lagi. Karena memang belum dilakukan pencabutan dan bukti-buktinya sudah kuat. Ada saksi, ada foto-foto yang ada di kantor kepolisian yang menurutnya bisa menjebloskan mereka ke penjara. Karena kejadiannya saat itu, Nizam itu dibawa ke sebuah tempat oleh si anak tersebut dugaannya atau sama ibunya nggak clear juga. Yang pasti Nizam mengaku dilakukan hal yang tidak pantas dengan fisik itu menggunakan kayu. Oke. Itu yang akan dibawa kembali. Nah, kemudian statement dari ibunda kandungnya Nizam, Ibu Lisna di TV One dan juga sejumlah media massa, kemarin aku lihat mendatangi KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena dugaan kekerasan ada benda tumpul yang dilakukan ke adik Nizam, bahkan ada informasi yang mereka dapatkan bagian belakangnya Nizam, di bagian atasnya, itu mengalami keretakan. Bahkan juga katanya isu-isu mengenai fisik seperti ini itu bukanlah hal baru dalam hidupnya Lisna. Waktu dulu katanya menikah dengan ayah handanya almarhum, katanya sering diperlakukan tidak pantas. Bahkan juga tidak pantas itu adalah maksudnya fisik ya teman-teman. Bahkan juga waktu saya hamil juga dibegitukan oleh sang mantan suami, rambut saya pun dipotong dengan golok. Itulah yang menjadi alasan kami berpisah begitu. Tapi menurut Anwar Satibi di sosial medianya membantah statement tersebut teman-teman. Misalnya begini ya, salah satu kata-katanya aku bacakan. Mereka tidak paham kalau ibunya anak saya itu mantan istri saya. Capital, caps lock. Jangan melihat keluguan dia dan wajah polos dia. Kalau dia wanita baik-baik, tidak mungkin saya cerai. Terus dia sebetulnya tidak pernah mengurus anak saya. Anak saya pernah juga diurus sama ibu dia. Itu pun yang memberikan biayanya saya. Untuk kebutuhan anak saya, pas dia mau nikah lagi, anak saya diantarkan sama dia sama ibu dia dan kakak dia yang cowok. Nggak mungkin saya menolak karena dia anak saya. Mudah-mudahan saya dipertemukan sama ibu kandung anak saya dan keluarganya dan siaran langsung biar publik melihat. Kejadian KDRT yang saya lakukan waktu itu, kenapa rambutnya yang saya potong? Karena biar dia nggak merasakan sakit, tidak memukuli badan, itu terjadi belasan tahun silam karena dia meminjamkan uang saya ke kakaknya tanpa izin dari saya. Pas saya mau gunakan, dia jawab uang itu nggak ada pinjamkan sama kakaknya. Jadi saya murka waktu itu. That's Oke, it. jadi ada banyak drama-drama di sini yang paling kasihan ya adalah si anak ya. Apapun yang terjadi ya Nizam yang menjadi korban. Makanya sekarang sudah naik ke dalam tahapan penyidikan, ada unsur pidana di sini. Nah, kemudian terkait dengan luka, simpang siur kan ya teman-teman, luka yang statementnya di media lain, ayahnya Nizam kan mengatakan waktu saya tinggalkan bekerja, menyebutkan 28 jam begitu ya, ya mungkin salah ngomong atau seperti apa. Di sini baru diklarifikasi di podcastnya Densu bahwa waktu saya tinggalkan bekerja itu memang hidungnya Nizam itu kayak agak luka, tapi itu lukanya adalah karena dia flu dan dia dikelopekin. Ini bisa dijawab dengan dokter otopsi nanti apakah betul lukanya seperti itu gitu. Tapi memang kalau aku ngobrol dengan Bu Hastri kemarin, dokter otopsi, memang luka di bagian yang wajah, hidung, dan juga mulut itu relatif kayak sudah ada penyembuhan. Bahkan dokter otopsinya langsung pun mengatakan waktu di media bilang itu adalah luka yang sudah lama. Artinya bukan luka yang terjadi beberapa jam lah sebelum kejadian begitu. Kemudian juga terkait dengan dugaan dipaksa minum air panas, ya, sebenarnya itu adalah statement yang keluar dari Nizam sendiri waktu diwawancara langsung ditanya-tanya sama kakek angkatnya, Isep Dedeng Sukmana. Dan setelah Pak Isep itu pulang dari rumah sakit, kan 2 jam setelahnya katanya meninggal dunia. Artinya, video tersebut adalah video kayak pesan terakhir dan kemarin kita analisa bareng-bareng ya sama Bu Hastri, itu kan kayaknya momentumnya bukan di ruang ICU, tapi di ruang rawat inapnya ya, di bangsalnya, karena ada beberapa pasien lainnya juga dirawat di sana dan orang juga bisa bebas masuk di situ. Nah, artinya bahwa adik Nizam sudah relatif itu sadar, sudah membaik, tapi tiba-tiba badannya ngedrop begitu. Kita juga nggak bisa pungkiri bahwa luka-luka yang ada di Nizam tersebut, kalau dibilang adalah karena penyakit, kata ibu angkatnya adalah ibu sambungnya adalah
kanker darah atau ya seperti itulah autoimun dan sebagainya. Ayahnya pun membantah di sini bahwa Nizam tidak pernah punya sakit separah itu. Beberapa kali juga waktu, dirawat atau berobat ke rumah sakit, dokter tidak pernah mengatakan hal tersebut. Bahkan juga Dokter Hasti pun kemarin juga ngomong ya, kalau memang dia punya penyakit yang seperti itu ya, leukemia ya, nama istilahnya kanker darah tersebut, kok badannya dia masih bagus, tidak ada kayak penipisan rambut, tipikal anak-anak yang punya penyakit seperti itu. Jadi memang harus dikonfirmasi statement-statement dari ibu sambungnya yang mengindikasikan kayak kesannya nggak ada apa-apa begitu loh. Dan memang ekonomi dari ibu sambung ini aku lihat sepertinya relatively itu kayak di atas dari sang ayah begitu. I don't know apakah seperti itu. Ini menjadi salah satu alasan juga mungkin ada rasa kalau mohon maaf nih kita harus berarti ada dua belah pihak ya. Kalau suami biasanya ya, kalau penghasilannya lebih rendah dibandingkan istri, itu kadang lebih sensitif. Makanya ada kecemburuan A, B, C, dan D. Tetapi Anwar Satibi mengatakan dengan tegas, walaupun istrinya punya penghasilan atau pekerjaan yang tetap, saya tidak pernah memakai uangnya sepeser pun. Selalu saya bertanggung jawab dengan pekerjaan saya dan hasilnya juga untuk kehidupan keluarga. Itu adalah hal yang positif juga. Cuma tetapi hal-hal subjektif yang sekarang sudah muncul ke media, suka tidak suka akan dibahas karena ini menjadi salah satu bagian petunjuk penyidik nanti untuk mencari tahu apakah betul tersangkanya, pelakunya yang sudah ditemukan unsur pidana ini mengarah kepada orang-orang dekat yang ada di sekitar adik Nizam. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.